A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil mayaminal muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam kajian humanologi Qur'ani kita. Ini adalah pembahasan ke-6 dari kajian humanologi Qur'ani. Pada pembahasan sebelumnya telah kita jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan manusia sebagai amin, sebagai penjaga amanah darinya. Ini berarti manusia memikul suatu tanggung jawab yang besar, yang dalam Al-Quran dikatakan tanggung jawab ini tidak dapat dipikul oleh langit dan bumi dan gunung-gunung, menandakan bahwa semua makhluk Allah itu, bahkan yang gunung sebagai simbol kekokohan itu, keagungan, tidak mampu memikul amanat ilahi ini, dan manusialah yang memikulnya. Pada pembahasan sebelumnya kita sedang membicarakan tentang kemuliaan dan pujian-pujian yang Allah berikan kepada manusia. Salah satu pujiannya adalah sujudnya para malaikat kepada Adam, dan Ustadz katakan bahwa tentu bukan hanya Adam alaihissalam yang menjadi objek atau menjadi objek sujudnya malaikat, akan tapi seluruh manusia. Tentu ketika dia menyampai makom tertentu, maka semua malaikat pun akan bersujud di hadapannya. Dan tentu inilah suatu makom yang sangat tinggi, dan tidak semua makhluk manusia mampu meraihnya. Tetapi semuanya secara potensi semua makhluk sebenarnya bisa menggapai makom itu. Semua manusia bisa menggapai makom itu. Namun secara aktual tentu akan banyak ujian, banyak hal yang mesti dilalui oleh manusia, barulah bisa sampai dia kepada makom itu. Baiklah teman-teman sekalian, pada lanjutan pembahasan ini, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan apa yang Ustadz jelaskan dalam bukunya ini, Ensansionasi Al-Quran. Beliau membahas suatu masalah yang sangat penting juga, dan yang mungkin akan selamanya relevan dalam kehidupan manusia, yaitu terkait agama dan masa depannya. Pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana agama itu muncul? Apakah agama itu adalah sesuatu yang menjadi teman dekat manusia sepanjang hidupnya? Artinya tidak ada masa ketika di mana manusia tidak beragama, ataukah sebelumnya pada awalnya, pada ketika manusia pertama kali ada, agama itu tidak perlu, agama bukan sesuatu yang mendasar. Kemudian karena satu dua alasan manusia menciptakan agama sehingga manusia menjadi butuh kepadanya, atau bagaimana? Nah, di sini tentu kita mendengar beberapa pendapat dari para ulama muslim yang berpegangan pada Al-Quran tentu saja, dan juga dari para cendekiawan barat misalnya. Nah, yang harus ditekankan terlebih dahulu di sini, makna agama kita Ustadz menjelaskan sebagai makna dengan makna yang umum, sebagai suatu ketertarikan kepada sesuatu untuk disembah, apapun lah namanya, entah itu Tuhan, entah itu alam, bahkan entah itu roh, Allah, Yahweh, atau apapun namanya. Agama diartikan di sini makna agama adalah suatu ketertarikan yang ada dalam diri manusia untuk menyembah sesuatu, entah apapun itu. Nah, tentu jawaban yang diberikan oleh Islam, oleh Al-Quran adalah bahwa agama mendahului ateisme, agama mendahului ketidakberagamaan. Artinya sejak pertama kali manusia ada di muka bumi ini, dia sudah beragama, ya kan? Ini suatu pandangan yang unik tentu saja, yang biasanya ditolak oleh para cendekiawan barat, khususnya kebanyakan cendekiawan barat. Seperti ada yang mengatakan bahwa agama itu suatu bentukan
tatanan sosial dari kelas tertentu untuk menjaga status quo-nya. Agama adalah alat untuk menindakbobokkan rakyat yang tertindas, atau juga ada yang bilang agama itu adalah produksi dari kebodohan, karena manusia itu bodoh, tidak mengetahui sebab akibat sesuatu yang ada di sekitarnya, maka dia langsung sandingkan kepada Tuhan. Atau juga dengan berbagai macam tafsiran yang lain. Artinya agama bukan sesuatu yang menjadi teman dekat manusia sejak awal. Agama adalah hasil buatan manusia sendiri yang mungkin saja bahkan itu suatu hal yang keliru dan kemudian mungkin harus ditinggalkan. Akan tetapi dalam Al-Quran tidak demikian. Al-Quran mengatakan bahwa manusia pertama hingga manusia terakhir itu semuanya beragama, dengan makna semuanya memiliki ketertarikan, kecenderungan untuk menyembah kepada Tuhan atau apapun lah istilahnya. Bahkan dalam Al-Quran sangat jelas kita diajarkan dalam Al-Quran, kata Ustadz, bahwa sebelum manusia lahir ke dunia ini, bahkan manusia itu telah menyambut panggilan ilahi. Dan sebagaimana ayat yang sangat indah di dalam surat Al-A'raf ayat ke-172 yang beliau kutip, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak cucu Adam dari keturunan mereka, dari tulang belakang mereka, dari sulbi mereka, dan mengambil saksi terhadap diri mereka sendiri. Wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil saksi atas diri mereka sendiri. Apa saksinya? Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu bala, mereka berkata, demikianlah, engkau adalah Tuhan kami. Syahidna, kami bersaksi. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jangan sampai mereka jangan sampai kalian katakan pada hari kiamat nanti bahwa sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang lalai akan hal ini. Artinya sebelum Al-Quran bilang bahkan sebelum manusia datang ke bumi ini pun manusia sudah beragama, manusia sudah memiliki kecenderungan untuk menyembah, manusia sudah memiliki keterikatan kepada Tuhan, dan Tuhan pun sudah mengambil saksi atas keterikatan ini. Sehingga dengan demikian agama adalah sesuatu yang bersifat fitri. Agama adalah sesuatu yang sangat mendasar, yang menjadi justru karakteristik utama manusia. Tidak mungkin ada manusia yang tidak beragama, tidak memiliki kecenderungan untuk menyembah kepada sesuatu. Dan ini membuktikan, kata Ustadz, ini justru membuktikan bahwa agama selamanya akan menjadi teman bagi manusia. Ayat ini, pembahasan ini juga diperkuat dengan ayat yang juga cukup terkenal, yang sering dikutip dalam surat Rum ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama. Agama itu apa? Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Agama adalah fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah itu. Fitrah itu suatu bentuk penciptaan. Jadi Allah telah menciptakan manusia dengan suatu bentuk penciptaan yang penciptaan itu selalu berbarengan dengan agama. Agama yang sekali lagi kita artikan sebagai keterikatan, kecenderungan, ketertarikan kita kepada sesuatu yang bisa kita sembah. Nah, jadi ini suatu masalah. Jadi dalam humanologi Qurani
manusia pada hakikatnya senantiasa beragama, senantiasa merasa memiliki keterikatan dengan sesuatu di luar dirinya untuk dia sembah, untuk dia menengadahkan tangan, untuk dia menangis di hadapannya dan seterusnya. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya tentang masa depan agama. Apakah agama ini memiliki masa depan? Kita mungkin sudah membaca beberapa tulisan-tulisan, beberapa prediksi-prediksi yang diberikan para cendekiawan barat dan timur yang mengatakan bahwa agama pada akhirnya semakin tersisih. Pembahasan apapun yang diinginkan manusia mungkin sudah mulai terjawab oleh sains, maka kemudian sudah selayaknya agama ditinggalkan. Agama bukan lagi sesuatu yang perlu dan lazim bagi kehidupan manusia modern sekarang ini. Namun bagaimana Al-Quran melihatnya? Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita dalam kitabnya terkait hal ini? Apakah benar bahwa agama itu tidak lagi memiliki masa depan? Apakah agama itu adalah sesuatu yang bersifat penyelewengan sehingga pada akhirnya akan tersapu oleh zaman? Ataukah justru agama adalah sesuatu yang fitrah, yang tidak mungkin terlepas sampai kapanpun? Tentu jika kita pahami bahwa agama adalah sesuatu yang fitri, sesuatu yang senantiasa bersama manusia, bahkan agama adalah bentuk penciptaan yang khusus yang dimiliki oleh manusia, maka tentu saja selama ada manusia, maka selama itu pula akan ada agama. Tentu dengan pemahaman yang diberikan oleh Al-Quran, kita percaya bahwa agama Islam akan senantiasa menjadi fitrah bagi manusia, akan senantiasa mendampingi manusia, bahkan sampai kapanpun tidak akan pernah tergantikan. Nah, tentu bagi orang-orang yang tidak percaya dengan ini, tentu akan mengatakan bahwa kalau agama adalah sebuah konsep pelarian untuk kehidupan yang sulit, atau agama adalah candu masyarakat, agama adalah hasil produksi dari kebodohan dan seterusnya, tentu pandangan ini kemudian pasti akan mengatakan pada akhirnya agama tidak akan lagi diperlukan. Manusia pada akhirnya akan pergi melarikan diri dari agama. Nah, tetapi Ustadz Mutahari dengan tegas mengatakan bahwa beliau katakan tidak diragukan sama sekali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga agama ini. Akan tetapi Allah menjaganya dengan berbagai sebab-sebabnya. Jadi kita juga tidak bisa terlalu teologis tanpa usaha untuk memahami. Kita bilang Allah akan menjaga agama ini. Bagaimana Allah menjaganya tidak tahu. Bagaimanapun itu, pokoknya Allah akan menjaga. Nah, Ustadz memberikan satu kunci penting bahwa Allah akan menjaga agama dengan sebab-sebabnya. Artinya Allah menjaga sesuatu akibat dengan sebabnya, dan maksudnya penjelasannya artinya Allah tidak akan menjaga agama dengan bentuk pemaksaan. Ketika agama tersisihkan, ketika agama mulai ditinggalkan oleh masyarakat, maka Allah akan kirim bantuan, Allah akan kirim bencana, akan kirim azab yang membuat manusia untuk kembali pada agama misalnya. Tidak, Ustadz Murtada Mutahari tidak mengatakan demikian. Yang beliau katakan, ketika Allah menjaga agama, maksudnya Allah akan menjaga hal ini karena ketika Allah memberikan sesuatu, menitipkan sesuatu ke dalam diri manusia, maka pada akhirnya bentuk penyelewengan sesuatu yang mencoba untuk menghilangkan titipan Allah itu pada akhirnya akan dihapuskan. Kita lihat maksudnya contoh mudahnya ketika ada bakteri-bakteri jahat yang memasuki tubuh kita, maka sistem imun kita akan mencoba untuk mengalahkan bakteri-bakteri itu, akan menyingkirkan bakteri-bakteri itu. Karena bakteri-bakteri itu bukanlah sesuatu yang natural bagi diri kita, bukan sesuatu yang asli bagi diri kita, maka nature atau alam atau tabiat itu akan mencoba untuk menghilangkannya. Begitu juga dengan agama. Karena agama adalah sesuatu yang natural bagi kita, dan tidak beragama, ateisme adalah sesuatu yang tidak natural bagi kita, adalah sebuah penyelewengan. Maka Allah akan menjaga agama dari penyelewengan-penyelewengan tersebut, karena selamanya dalam diri manusia terdapat
terdapat sesuatu yang natural itu. Sesuatu yang natural yang tidak akan mungkin terpisahkan, karena manusia sama sekali tidak bisa terpisahkan dari agama, maka sampai kapanpun agama juga tidak akan terpisahkan dari manusia. Dan ketika ada suatu penyelewengan, ada suatu kesalahan, ada suatu hal yang tidak bisa, yang tidak seharusnya terjadi, maka alam, nature, tabiat, segala sesuatu itu akan bekerja untuk menghapuskannya. Nah, jadi Ustadz ingin mengatakan bahwa selamanya manusia memiliki hubungan dengan agama, selamanya manusia akan memiliki perasaan, memiliki suatu ketertarikan, suatu kecenderungan untuk menyembah sesuatu, entah apapun itu. Dan tentu sebagai Islam kita katakan bahwa bahkan tidak hanya untuk menyembah sesuatu, tapi jauh di dalam hati kita yang paling dalam, sebelum kita dilahirkan, itu kita sudah menyembah Allah, kita sudah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita, dan kita artinya sudah bertauhid jauh sebelum kita dilahirkan di dunia ini. Dan ini adalah ciri dari humanologi Qur'ani yang ditawarkan oleh Ustadz Murtadha Mutahari. Baik, saya rasa cukup sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjut membahas lagi pada pertemuan dan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.